قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدين والدنيا والآخرة. باب إزالة النجاسة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، آمين. واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. آمين. Pembahasan kita pada hari ini seputar bab izalatin najasah. Jadi setelah musannif rahimahullah menjelaskan tentang hukum-hukum toharah, ya, kali ini beliau berpindah dari pembahasan toharah, ya, dari hadas. Beliau melanjutkan pembahasan toharah dari najasah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, syarat untuk eh, sholat, ya, diantaranya adalah harus suci dari hadas dan suci dari najasah. Nah, jadi hadas sudah selesai kita bahas kemarin, wudu, tayamum. Ya, kali ini beliau lanjutkan dengan pembahasan bagaimana mensucikan diri dari najasah. Dan najasah itu, sebelum kita bicara najasah yang ma'ruf, ya, di dalam fikih, najasah secara umum itu ada tiga macam. Ya, najasah secara umum ada tiga macam. Yang pertama adalah najasah ma'nawiyah. Najasah ma'nawiyah. Jadi secara ma'nawi, yang bukan fisik. Apa itu? Inilah najasah yang paling najis, ya, najasah dari kesyirikan, najasatus syirk. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna Najasun. najasun." Ya. Kemudian najasah yang ma'nawiyah ini bagaimana cara bersucinya? Dengan syahadatain. Ya, sucinya dengan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, maka musyrik, ya, kaum musyrikin dan orang-orang kafir tidaklah suci dari kesyirikan dan kekufuran kecuali dengan tauhid, ya, dan mengikrarkan, ya, masuknya mereka ke dalam Islam. Ya. Kalau tidak bersyahadat, ya berarti memang mereka tetap dalam keadaan najis. Ya, tapi ini najasah ma'nawiyah. Jangan dibayangkan, ya, najasah yang dalam fikih dulu, enggak, ini najasah maknawi, ya, keimanan mereka, ya, yang bermasalah. Adapun badannya, ya, tubuhnya orang musyrik, kalau gitu gimana, Ustaz? Kita nggak boleh salaman ini? Enggak, ya. Badan dan tubuhnya orang kafir itu tahir, suci. Ya. Keringatnya juga suci, tahir. Ya. Wa ma yalmasuhu wa ma yasna'uhu, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka buat, semuanya juga tahir, suci. Ya, karena hukum, ya, tubuh Bani Adam secara umum hukumnya adalah suci. Ya, Bani Adam hukumnya adalah suci secara umum. Nah, jadi ini keyakinan mereka yang najasah, bukan bukan tubuhnya. Kemudian bagian yang kedua adalah najasatun ainiyah. Najasatun ainiyah. Apa najasatun ainiyah? Najasatun ainiyah itu yang memang zatnya najis. Memang zatnya najis. Tidak mungkin, ya, dihilangkan sifat kenajisannya. Apa itu maksudnya yang zatnya najis? Yang tidak mungkin bisa hilang sifat kenajisannya. Misalkan, ya, najisnya, ya, najasatul kalb wal khinzir. Ya, najisnya hewan, anjing dan babi. Ya, memang mereka diciptakan, memang mereka zatnya najis. Mau dicuci 1000 kali juga tetap najis. Ya, inilah najasah ainiyah. Inilah najasah ainiyah.
Adapun bagian yang ketiga, ya, macam yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan kita ya di bab ini adalah najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah secara hukum dia. Apa itu? Dialah najis yang mempengaruhi ya, sesuatu yang suci. Jadi aslinya suci. Aslinya ini benda-benda suci. Cuman terkena najis. Nah, kalau yang seperti ini baru bisa disucikan. Nah, yang bagian ketiga inilah yang baru bisa disucikan. Jadi benda yang terkena najis. Benda yang terkena najis. Kemudian bagaimana pembagiannya lagi ya benda-benda yang terkena najis ini? Ini macam-macam juga. Inilah najis yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, di antaranya ada najasah mughalladhah, ya, sering dengar ya. Najasah yang berat, najasah mughalladhah, ya najisnya yang terkena hewan, anjing dan babi dan khinzir. Nah, ini harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan turab. Ya. Kemudian macam yang kedua ada najasah mukhaffafah. Ya, nanti kita sebutkan pendetailannya. Kemudian yang ketiga ada najasah baina dzalik, ya, najasah di antara mughalladhah dan mukhaffafah, yaitu syairun najasat, ya. Najasah yang selain itu berdua, mungkin disebut mutawassithah, ya. Kemudian yang keempat adalah najasah yang dimaafkan. Jadi ini fokus pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala. Nah, berikutnya musannif rahimahullah mengawali bab ini dengan bagaimana cara mensucikan ya benda-benda yang terkena najis tadi. Ya. Nah, di sini bagaimana cara mensucikannya. Yang pertama adalah ya najis yang terkena di atas apa? Di atas bumi, ya, di atas tanah, di atas bumi. Musannif menyebutkan, na'am. Tafadhal ya Abu Wahid. بسم الله. يجزئ في غسل النجاسة كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. Nah, ini pembahasan pertama. Najasah yang alal ard. Ya. Jadi dalam mazhab Hambali membedakan antara najis yang berada di atas bumi dengan najis yang selainnya. Kalau najisnya berada di atas bumi, ya di atas tanah, apa caranya? Cukup ghaslatun wahidah tadhhabu bi'ainin najasah. Ya, kalau dia berada di atas bumi, cukup 1 kali siraman, 1 kali cucian atau siraman yang dengannya ya zat najisnya pergi dan hilang. Ya, bumi dan apa yang menempel dengan bumi tentunya. Ya, jadi tinggal disiram saja dengan air yang banyak. Apa dalilnya? Ini dalilnya diantaranya adalah hadis A'rabi. Ya, orang A'rabi, Badui, yang membuang air kecil di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian ingin ditegur ya oleh mayoritas sahabat di sana. Kemudian Nabi menahan mereka agar jangan menyakitinya. Ya, dan ditahan sampai beliau selesai buang air kecil. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ya untuk membawa seember air, kemudian disiram asar dari buang air kecilnya Arabi tadi. Ya. Dan setelah itu langsung menjadi suci, ya. Dan ini tentu dalam kisah ini kita lihat ya bagaimana rifq, ya lembutnya Nabi, bagaimana rahmatnya Nabi kepada Arabi tersebut dan kepada umatnya secara umum. Ya, jadi ini kalau najis yang berada di atas bumi. Kemudian bagian yang kedua
najis-najis yang terpisah dari bumi, ya, seperti yang ada di baju, seperti yang ada di badan, ada di cawan, ya, alat makan dan lain sebagainya. Musannif menyebutkan, Wa ala ghairiha sab'un ihdaha biturabin fi najasati kalbin wa khinzirin. nah, ya, jadi yang selain ala ghairiha, ya, selain di atas bumi, sab'un, ya, berapa kali? 7 7 kali. kali. Ya, ihdaha biturab, salah satunya menggunakan turab apabila najisnya ini dikarenakan, ya, hewan anjing dan khinzir, hewan kalb dan khinzir. Ya, dan masalah turab ini memang banyak riwayat, ya, di dalam hadisnya, ya, di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Nah, di sininya nih yang banyak riwayat. Ulaha, ya, awalnya. Di riwayat yang lain ihdaha, ya, salah satunya. Di riwayat yang lain ukhraha, dan di riwayat yang lain affiruhu thaminata biturab. Ya, jadi banyak tuh riwayatnya. Cuma riwayat yang ulaha itu adalah riwayat yang paling sahih, sehingga beberapa ulama menyarankan agar turabnya di awal. Ya, tanahnya itu di awal. Ya, turabnya di awal. Adapun apabila turabnya di tengah dan diakhirkan juga mujzi, ya, juga bisa saja, boleh saja, tapi lebih afdal turabnya berada di awal, ya, karena riwayat ulaha itu lebih rajih, ya, yang arjah. Kemudian sisanya baru menggunakan air, ya. Kenapa begitu? Karena najasa mughalladhah. Karena ini adalah najasa mughalladhah, najasa yang berat, ya, sehingga membutuhkan dua zat untuk mensucikan, ya, yaitu air dan turab, ya, air dan tanah, ya, kan dia mughalladhah. Nah, kemudian, Wa yujzi'u anit turabi usnanun wa nahwuhu. nah, wa yujzi'u 'an turab asnanun wa nahwuhu. Ya. Kemudian, Us apa as? Ini us. oh, di situ us, ya. Nah, usnan. Iya, usnan. Ya, mungkin bisa dua-duanya, ya. Bisa usnan, bisa asnan. Wal aula usnan. Nah, jadi usnan itu nabat, ya, suatu, apa ya, tanaman yang ma'ruf di zaman itu digunakan untuk bersih-bersih, ya, digunakan untuk membersihkan. Nah, itu zaman dulu tuh. Tapi sebagian ulama, usnan ini disebutkan dia ahsan minas sabun. Nah, bahkan disebutkan usnan ini lebih baik daripada sabun dan sebagainya. Ya, makanya ini menjadi perdebatan juga, ya, di antara para ulama, apakah turab ini bisa diganti dengan yang lain, dengan sabun misalkan. Ya, sebagian, ya, mengkiaskan, ya, usnan bisa berarti sabun juga bisa, ya, diganti dengan sabun turabnya. Tetapi terjihnya Syekh Shalih Al Fauzan, yang sahih, ya, tidak diganti dengan yang lain, harus dengan turab. Ya, karena turab ini memiliki ciri-ciri dan kekhususan, ya. Jadi dia memiliki kriteria yang khas yang tidak ada dari zat yang lain. Ya, dan memang turab itu secara khusus dia memang tahur, ya, dia memang mensucikan. Ya, memang dia salah satu dari zat yang bisa mensucikan. Nah, jadi ini masalah apa? Masalah najis yang mughalladhah. Nah, kemudian musannif rahimahullah melanjutkan kepada najis yang lain. Ya. Nah, gimana Wa nih? fi najasati ghairihima wa fi najasati ghairihima sab'un bila turabin. Nah, wa fi najasati ghairihima. Apa nih? Dan tentang najis, hmm, yang selain dari dua tadi. Ya, dua tadi adalah
najis yang berada di atas bumi tinggal disiram, ya kan. Kemudian najis yang disebabkan hewan anjing dan babi, ya, tinggal dicuci 7 kali, salah satunya atau afdalnya awalnya dengan surah. Kemudian najis selain dua itu gimana? Ya, sab'un bila turab. Ya, ini di antara najasah ghairihima maksudnya adalah najasah mutawassithah. Ya, najasah mutawassithah. Nah, ini mayoritas najis ya dari darah, kemudian apa yang dikeluarkan ketika buang air besar dan kecil, ya. Ini dicucinya, cara membersihkannya dalam madhab itu harus dicuci 7 kali. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif sab'un bila turab. Ini dalam madhab Hambali. Dan ini juga menjadi mahalun nazar, ya, menjadi tempat diskusi di antara para ulama karena tidak ditemukan dalil dalam hal ini kecuali qaulnya Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, umirna bi ghaslil anjasi sab'an. Ya, jadi kami diperintahkan untuk mencuci najis itu 7 kali. Ya. Walaupun ini menjadi tempat perdebatan, ya, menjadi tempat perdebatan tentang sanadnya apakah bersambung sampai kepada Ibnu Umar. Adapun yang ditarjih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan ini juga menjadi pendapat dari madhab Syafi'iyah, najasah ya mutawassithah selain yang mughalladah tadi tinggal dicuci, ya tughsal, ya, dicuci sampai hilang asarnya, sampai hilang asarnya, ya dari warnanya, dari rasanya dan dari aromanya, ya, dan tidak ditentukan dengan jumlah cucian tersebut mau 7 kali mau berapa kali, ya yang penting asar dari najisnya asar dari najisnya hilang, asar dari najisnya hilang, dan ini juga memiliki beberapa dalil yang kuat di belakangnya. Nah, ya jadi jelas insyaallah ya. Jadi ini bisa saja dia cuci 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ini sesuai dengan hajah, sesuai dengan hajah. Nah, kemudian musannif rahimahullah setelahnya menyebutkan hukum hmm, hukum benda-benda yang suci selain dengan air. Hukum benda-benda yang disucikan selain dengan air. Ya. Di sini beliau menyebutkan beberapa contoh. Nah, ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلق ولا nah, استحالة غير الخمرة. nah, barakallahu fiik. Di sini beliau menjelaskan lagi ya bahwa la yadhur mutanajjis bisyams. Ya, tidaklah benda yang terkena najis itu suci dengan syams, dengan sengatan atau pancaran sinar matahari. Karena kenapa? Ya, di antaranya ya najasah itu memang tidak disucikan kecuali dengan air. Ya, dan Allah menjadikan zat yang tahur adalah ya, adalah air, di mana Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Ya, dan Allah lah yang air, menurunkan dari langit air untuk kalian bersuci. Dan dalam ayat yang lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, dan Allah menurunkan dari langit ya, air yang mensucikan, ya, yang mensucikan. Maka di sini musannif ya, berjalan sesuai kaidah tersebut, ya, tidaklah suci ya. Yang mutanajis itu benda-benda yang terkena najis dengan matahari, ya, contohnya dengan matahari. Ya, kalau dia terkena sengatan matahari, kemudian najisnya sampai kering, kemudian sampai hilang asarnya, nah ini tidak cukup, ya, menurut pendapat penulis. Aurih, ya, atau dengan angin. Oh, jadi najisnya disucikan, ya, disucikan dengan angin, yang maksudnya hilang. Ya, tentu maksudnya adalah sampai kering najisnya, kemudian sampai hilang asar dari najis tersebut, ini juga tidak cukup. Ya.
wala dalk atau dalk, ya. Jadi kalau misalkan ya dalk ini kalau kita contohkan dalam prakteknya, ya, misalkan di antara pakaian bawah kita, ya entah sepatu, sendal, ya itu terkena najis, kemudian kita gesek-gesekkan ke atas bumi, ya sampai hilang asarnya, ya maka menurut musannif juga ini tidak cukup untuk menghilangkan najasah. Ini salah satu pendapat dari ahli ilmi. Ya. Di antara pendapat yang lain, ya ini bisa saja hilang. Ya, sifat najisnya bisa saja hilang dengan hal-hal tadi yang kita sebutkan. Ya, kenapa demikian? Nabi SAW pernah ditanya tentang pakaian wanita yang menyeret di atas bumi. Ya, dan namanya jalanan itu kan ya, bisa jadi ada najisnya. Ya, bisa jadi dia terkena najis apalagi dengan baju yang menyeret-nyeret. Ya. Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya, itu pakaian itu disucikan lagi dengan tanah yang berikutnya. Ya, jadi dia walaupun pakaiannya berjalan kepada tempat yang najis, ya, kemudian jalan lagi setelahnya kepada tempat yang tahir, ya, maka dia suci dengan hal yang demikian. Ya, maka dia suci dengan hal yang demikian. Dan ini suci dengan tanpa air. Ya. Walaupun ini mungkin bisa juga ditakwil, ya, mungkin ini yang dimaafkan gitu ya, tapi tidak menjadi suci. Ala kulli hal, ini mahallul khilaf baina ahli ilm. Nah, wala istihalah. Istihalah itu apa? Wala istihalatin ghairal khamr. Jadi istihalah itu adalah merubahnya sesuatu dari satu jenis ke jenis yang lain. Dari satu jenis ke jenis yang lain, ya. Misalkan najis itu dibakar. Misalkan, ya ada suatu najis yang dibakar. Dari benda najis tadi ketika dibakar dia berubah menjadi asap atau dia berubah menjadi debu, ya. Apa istilahnya, abu, ya, menjadi abu. Nah, maka abu ini dia najis karena aslinya juga najis, ya. Dia najis karena aslinya juga najis, ya. Sudah hilang asarnya, malah sudah berubah bentuk, ya, tapi tetap najis, ya. Walaupun memang di antara ahli ilmu, ya, ini kalau sudah berubah seperti ini ya sudah, ya. Dia sudah hilang najisnya, kemudian abunya menjadi suci. Ghairal khamr, ya, kecuali khamr. Khamr itu muskil, ya. Dan di antara yang disebutkan juga di sini berarti khamr itu najis, ya, karena liqaulihi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr dan maisir di sini disebutkan rijs, ya. Rijs, ya. Rijs itu apa? Najis, ya. Faqala fajtanibuh, ya, maka jauhilah khamr. Ya, jangan didekati. Ya, ini juga di antara dalil yang akan menyebutkan bahwa khamr itu najis. Ya, walaupun kita tahu ada beberapa pendapat yang lain tidak mengatakan ini najis. Fa in khullilat, ya. Apabila khamr ini fa in khullilat, ini lanjutannya ya Abu Wahyu, ana baca sedikit ya. Fa in khullilat, apabila khamarnya ini dijadikan khal, ya, dijadikan cuka. Jadi khamar itu kalau proses setelahnya lagi dibiarkan, itu dia menjadi cuka. Nah, kalau dia menjadi cuka dengan proses, ya, menjadi cuka dengan tindakan manusia, khullilat, ya, dia berubah jadi cuka, maka dia tetap najis. Ya, karena itu ada proses dari kita. Yang kita tahan, kita apakan begitu sehingga dia menjadi cuka, dia tetap menjadi najis. Ya, tetap menjadi najis. Nah, kemudian Fa in khullilat
أو تنجس ذهن مائع لم يطهر فإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. Nah, kemudian yang lain juga adalah najisnya duhan, ya, semacam minyak, ya, dan semacam itu ada dua macam. Ya, duhan ini dia bisa jadi padat, bisa jadi cair, ya. Duhan ini bisa jadi padat, bisa jadi cair, ya. Bisa, ya, semacam minyak, ya, dari lemak begitu. Itu ada yang padat, ada yang cair. Kalau dia ma', ya, atau jamid dulu deh biar gampang. Kalau dia padat, ya, kalau dia jamid, ini bisa saja seandainya terkena najis, ya, karena dia padat, ya, ini bisa kita ambil bagian yang terkena najis saja, yang kena asarnya aja. Ya, kemudian sisanya boleh digunakan. Sisanya boleh digunakan. Ya. Kemudian kalau ma'i, nah ini kalau ma'i hukumnya kayak air. Ya, kalau dia terkena najis maka semuanya kena athar. Ya. Dan tidak mungkin yathur, lam yathur. Tidak bisa dia menjadi suci. Jadi ini ma'ruf, ya, dalam dunia perminyakan, ya, misalkan kalau di minyak sawit itu ada olein, ada stearin. Ya, stearin itu yang padat. Ya, kalau dia dingin, hawanya itu padat. Seandainya termasuk najis di sana, terkena najis, bisa kita hilangkan. Yang lainnya masih bisa digunakan. Tapi giliran musim panas, dia berubah menjadi cair, ya, maka dia tidak boleh digunakan semuanya tuh. Ya, langsung karena dia cair, semuanya terkena athar. Ya, di antara riwayat yang lain, Nabi memang membedakan. Ya, riwayat itu Nabi membedakan antara eh, yang padat dengan yang cair. Di mana beliau bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, "Idza waqa'atil fa'ratu fis saman fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha." Nah, jadi kalau dia jamid bisa kita hilangkan, ya, bagiannya dan sekitarnya. Wa in kana ma'i'an fala taqrabuh. Namun apabila dia cair maka jangan kalian dekati. Ya, jangan kalian dekati. Nah, kemudian ya, wa in khafiya mawdi'u najasah. Nah, tadi sudah dibaca, ya. Wa in khafiya mawdi'u najasah. Ini ada kasus lagi. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui, ya, atau tidak diketahui titik najisnya? Ya, kita ada satu benda, tidak diketahui di mana titik najisnya. Kita punya pakaian misalkan terkena najis, yakin kena najis. Cuman di sebelah mana kita tidak tahu. Ya, maka dia harus disucikan. Nah, maka dia harus disucikan seluruhnya. Ya, sampai kita yakin bahwa tempat yang terkena najis itu juga telah disucikan. Ya, telah kita sucikan. Kemudian, bagaimana kalau najisnya itu bukan di pakaian, tapi di atas bumi? Nah, ini kita lihat, ya. Kalau buminya sempit, maka dia seperti pakaian. Ya, tinggal disiram saja sampai kita yakin bahwa tempat najisnya sudah hilang. Ya. Ya, tapi kalau tempatnya luas, ya, buminya luas, maka dia berhati-hati. Ya, dia silahkan semampunya dia sucikan, ya, sesuai dengan perkiraan dia, dan tidaklah dia sholat kecuali di tempat yang sudah dia yakin bersihkan. Ya, kecuali di tempat yang dia sudah yakin bersihkan. Tapi sebenarnya dalam izalatun najasah itu tidak dibutuhkan niat. Tidak dibutuhkan niat. Jadi maksudnya gimana? Kalau dia najisnya ada di atas bumi, kemudian turun hujan, kemudian atharnya sudah hilang, ya sudah, ini hujan ini air juga. Ya, airnya ini mensucikan. Ya, walaupun tanpa niat seseorang untuk mensucikan. Ini bedanya hukum turuk dan af'al. Jadi dalam ibadah itu, ya, kalau izalatun najasah berbeda dengan wudu. Kalau wudu, kalau kita ghusl juga, kena air, kena hujan, kalau nggak niat, ya nggak sah wudunya.
Ya, mau kita basah kuyup kayak apa juga tanpa niat wudunya tidak sah. Tapi kalau izalatun najasah, ini bisa. Ya, tanpa niat dia tinggal basah karena efek dari hujan begitu, ini bisa mensucikan. Nah, kemudian wayat huru. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. Nah, maaf. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. Nah, ini bagian yang ketiga. Bagian yang pertama mughalladah sudah. Atau bisa jadi ini yang keempat ya. Bagian yang pertama tadi di atas bumi. Kemudian bagian yang kedua najis mughalladah. Bagian yang ketiga najis mutawassithah. Bagian yang ketiga ini yang mungkin juga masyhur dengan sebutan najis mukhaffafah. Najasa mukhaffafah. Apa ini najasa mukhaffafah? Di antaranya adalah baulu ghulamin alladzi lam ya'kul at-ta'am. Ya. Air kencingnya seorang bayi laki-laki ya, yang belum memakan ta'am, belum makan makanan apapun ya. Maka ini cukup yundah binadhihi wa yurashu bil ma'. Ya, jadi ini silahkan dibasahkan dengan air, disiram dengan air, yang penting basah semuanya, itu sudah cukup ya, tanpa perlu dikucek-kucek, tanpa perlu diperas. Ya, jadi ini diantara juga yang eh, menjadi salah tafsir ya di dalam masyarakat kita. Nadhah itu sering diterjemahkan dengan percikan. Dipercik-percik saja, ya cuma terkena sedikit dari percikan kemudian disebut suci. Ini juga menjadi pembahasan bahkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun dia nggak cukup cuma dipercik-percik aja. Ya ini harus ya dibasahi semuanya. Dibasahi semuanya, harus terkena semuanya dengan air. Ya, kemudian bagaimana perbedaannya dengan ghusl? Ya kalau dicuci itu bedanya dia ada dikucek-kuceknya, ada diperasnya, airnya harus keluar lagi, ya harus berganti, benar-benar air yang masuk setelahnya itu sudah suci gitu. Jadi tidak bertempat berdiam di sana. Tapi kalau nudhah asal basah semuanya tanpa kita harus peras lagi airnya keluar, ini sudah cukup cukup mensucikan. Cukup mensucikan. Jadi antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Nah, jadi kalau anak perempuan dicuci. Tapi kalau dari anak laki-laki cukup dibasahi. Ya, cukup disiram. Ya, disiram atau dibasahi. Nah, Perlu tapi kalau perbedaan, anaknya, nah, nggak ada perbedaan antara anak perempuan dan laki. ya dibedakan. Jadi kalau anak perempuan dia harus dicuci sampai betul-betul hilang. Tapi kalau anak laki-laki cukup dibasahi. Oh, Untuk anak laki-laki cukup cukup dibasahi. iya. Nah, ini ini jadi pertanyaan ya sebenarnya. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya, yang pertama ini perintah. Ya. Memang Nabi alaihi salatu wassalam memang beliau memerintahkan. Nah, jadi kalau ditanya sebabnya apa? Sebabnya adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebabnya adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa hikmahnya? Nah, hikmah ini yang bisa kita cari-cari. Ya, jadi jangan dibilang, oh sebabnya karena perempuan begini, 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 laki-laki begini, begini, begini. Enggak, itu bukan sebab, itu hikmah. Ya, karena kalau sebabnya salah, berarti kan kita nggak usah ngerjakan. Ya, kalau sebab itu berarti memang harus kuat. Ya, ini adalah perintah dari Nabi Alaihissalam. Yang bisa kita cari adalah hikmah, adalah Hikmahnya. adalah hikmah. Ya, tentu di antara hikmah ini banyak ya disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya disebutkan bahwa laki-laki itu lebih sering digendong-gendong ya, dibawa-bawa oleh manusia ya, sehingga di antaranya adalah kesulitan ya apabila kita harus mencuci dari setiap kencingnya anak laki-laki. Ya, ini satu. Ya, tapi di antara hikmah yang lain, di antaranya adalah disebutkan bahwa anak laki-laki itu diciptakan dari aslinya turab. Aslinya apa?
turab, ya. Nabi Adam itu diciptakan dari turab. Jadi diciptakan dari turab. Turab itu sifatnya suci, ya, bahkan mensucikan. Ya, tapi kalau perempuan, unsa, itu tidak diciptakan dari turab. Ya, diciptakannya dari darah dan daging. Ya, minad dami wal lahm. Ya, makanya Hawa, ya, itu diciptakan dari Adam alaihissalam. Ya, makanya diciptakan dari daging dan darah. Makanya memang dari awal penciptaannya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Makanya sifatnya juga beda jauh. Ya, sampai ada tulisan apa laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Ya, jadi memang perbedaan itu nyata. Ya, Allahu a'lam, ini tentu hikmah saja, ya, hikmah saja dari para ulama. Adapun sebab utama kenapa dibedakan ini karena, ya, ajaran dan tuntunan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, baik, baik. Kemudian ini di akhir, ya. Ya, di akhir adalah macam-macam najis yang dimaafkan. Ya, jadi ada najis-najis yang dimaafkan di dalam syariat, dan inilah bagian yang keempat. Ya, jadi najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, dan yang terakhir adalah najis yang dimaafkan. Nah, ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر nah, وعن أثر استثمار. nah, wa yu'fa min ghairi ma'in wa mat'um. Ini bagian yang keempat adalah najis-najis yang dimaafkan. Ya. Ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama, yasirud dam min hayawanin tahir. Nah, jadi, ya, sedikit darah. Ya. Jadi darah itu kenapa di sini ditambahkan an yasiri damin najis? An yasiri damin najisin. Jadi dam itu ada dua macam. Dam itu ada dua macam. Darah itu ada dua macam. Darah yang pertama ketika kita menyembelih hewan, itu ada darah yang mengalir keluar. Ah, ini hukumnya najis. Hukumnya najis. Kemudian ada darah yang dia nggak keluar. Dia nempel di daging. Memang sifatnya dia menempel. Dia tidak, bukan darah yang mengalir, yang muncrat keluar, bukan. Tapi dia yang menempel di daging. Maka ini tidak dihukumi najis. Ya, dam yang menempel di daging. Nah, kalau ada sisa an yasiri damin najis, ya, dari dam yang harusnya keluar itu ada sisa di dalam, maka dimaafkan apabila dia sedikit. Apabila dia sedikit. Ya, paham ya? Ya, nah, tapi ini juga dengan syarat fi ghairi ma'i'in wa mat'um. Fi ghairi ma'i'in wa mat'um. Ya, jadi ma'i' itu cairan. Ya, jadi kalau cuman darahnya di tangan kita, di pakaian kita, itu masih dimaafkan. Ya, darah yang sedikit tadi. Tapi kalau darah yang sedikit tadi terkena air, ya maka airnya menjadi najis. Ya, fi ghairi ma'i', ya, selain di air, ya, dan cairan. Ya. Wa mat'um, atau di makanan. Ya. Tapi di makanan juga tidak dimaafkan. Jadi dimaafkan yang di selain dua ini. Ya, bukan di cairan dan bukan di makanan. Ini dimaafkan, ya, kalau darahnya sedikit selain dalam dua hal tadi. Tapi dengan syarat hewannya harus tahir. Ya, harus dari makhluk hidup yang tahir ketika dia hidup. Ya. Nah, ketika dia tahir. Kemudian wa qawluhu, ya, min hayawanin tahir sudah tadi, ya.
Ya, jadi kalau min Ya, hayawan masih ada. tahir, hewannya harus tahir. Ya, ini tidak boleh hewan-hewan yang lain. Ya, kalb misalkan, atau khinzir, ya, atau himar. Ini ada darahnya sedikit. Ya, walaupun sedikit, dia tidak dimaafkan. Harus Darah, harus disucikan. darah nyamuk, Ustaz. Darah nyamuk Iya, biasanya atau kan habis gigit kita, jamur. kemudian Hmm. udah banyak, ditepak mati dan banyak darahnya. Itu darah kita sebenarnya ya, bukan darah nyamuk. Atau darah nyamuk. Hada mahallun Ya, sebutnya darah nyamuk. mahallun nazar. La adri. Ana belum riset. Belum riset. Nah, ya, semoga bisa kita tampung ya buat pekan depan insyaallah. Nah, kemudian tadi wa'an athar istijmar. Masih ingat istijmar pembahasan kita di awal? Hmm? Masih ingat istijmar? Wah, terlalu lama kita liburnya nih kayaknya. Jadi di antara bersuci setelah buang, setelah qada'ul haid, membersihkan dengan batu atau dengan tulang, dengan yang selain air, ya. lainnya dengan batu Nah, atau apa dengan selain batu, dengan mindil ya kalau zaman sekarang. Ini ketika kita Tisu, ya. bersuci, ya nggak ada air, istijmar. kan pakai batu misalkan ya. Pakai batu, 3 batu, kemudian itu tidak bisa bersih 100%. Masih ada atharnya sedikit. Nah, kalau athar ini Baunya masih bisa masih. dihilangkan oleh batu, berarti harus dihilangkan. Sampai athar yang memang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Ya, kalau sampai athar yang sisanya yang begini yang memang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan air, maka dia dimaafkan. Maka dia dimaafkan. Ya, jadi sudah boleh sholat ya, walaupun memang ada athar sedikit dengan syarat asarnya memang benar-benar yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, ya. Dan di dalam buku yang di dalam nushah yang lain ini ditambahkan istilah bimahallihi, ya, wa an athari istijmarin bimahallihi, ya, jadi di tempatnya. Nah, di sini ada angka 2-nya nih. Bimahallihi, ya, di dalam nushah yang lain disebut bimahallihi. Jadi asarnya itu nggak boleh kemana-mana. Ya, asarnya, sisa-sisanya ini tidak boleh keluar dari tempat yang biasanya. Ya. Harus tetap di situ, maka baru kalau aman nggak kemana-mana ini dimaafkan. Dimaafkan. Kalau keluar dari tempatnya, ya sudah agak melebar, berarti harus dicuci. Nah, Harus pakai air. harus pakai air. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah hukum ya mayat atau mayit dari adami dan mayit dari beberapa hewan. Nah, silakan. Wala yanjusul adamiyu fil mauti wala ma la nafsa lahu sa'ilatun mutawallidun min tahirin. Nah, wala yanjus, dan tidaklah najis. Tidaklah najis siapa? Al-adamiyu bil maut. Ya, adami, manusia. Mau dia muslim, kafir, ya, setengah-setengah. Tubuhnya ini ketika dia menjadi mayit, dia tidak najis. Ya, karena tubuh manusia itu tahirah. Karena ketika hidup tahir dan ketika wafat juga tahir. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Ya. Dan di antara ya, hadis yang lain juga ya, sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah ketika beliau agak terlambat ya bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya, "Ma habasak? Apa yang menahanmu?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, inni kuntu junuban. Saya tadi dalam keadaan junub. Ya, Nabi SAW menjawab, innal mu'mina la yanjus. Ya, innal mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak najis. Ya, jadi ini antara kumpulan tentu ya dan beberapa dalil yang lain. Ya, manusia itu suci, hayyan wa maitan, masih hidup dan sudah wafat. Dan kenapa
Kalau memang suci, kenapa harus dimandikan mayit setelah wafat? Ya, beberapa membawanya ini ta'abbudi. Ya, jadi dimandikan itu bukan karena najis, ya, melainkan karena ta'abbudi. Ya, memang diperintahkan demikian. Nah, kemudian wala ma nafsa lahu sa'ilah. Ya, mutawallidun min tahir. Hewan dan tidak juga najis mayit dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, di antaranya hasyarat, ya, di antaranya adalah serangga. Ya, di antaranya adalah serangga. Ya, serangga ini kan ya, tidak ada darahnya. Ya. Tapi kalau nyamuk tadi masih perdebatan tuh. Harus dicek lagi. Karena darahnya banyak walaupun kayaknya itu darah orang yang dimakan. Tapi serangga secara umum ya ini tidak ada darahnya sehingga kalau kita temukan mayat dari serangga tercelup di dalam air misalkan, maka airnya tetap dihukumi suci. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang lalat. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum, ya, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kalian, falyaghmishu, dicelupin sekalian, ya. Tsumma liyatrahu, kemudian dibuang. Ya. Kalau memang lalat ini najis, ya tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan untuk dicelupkan ke dalam. Ya. Pasti diperintahkan dibuang airnya sekalian. Ya, jadi ini walaupun mayit dia tidak najis, ya, tidak najis, ya. Tapi dengan syarat hewannya ya kemungkinan besar tidak membawa najis, ya. Kalau memang dia keluar dari tempat-tempat yang banyak najisnya, ya ini kita harus berjaga-jaga. Ya. Makanya usahakan jangan sisakan tempat di rumah kita tempat untuk najis, ya. Sehingga kalau terpaksa ada serangga lewat gitu, najisnya tidak kemana-mana. Nah, kemudian ini ada hukum yang berikutnya, bagaimana hukum kotoran dari hewan dan sisa dari makanan dari hewan tersebut. Nah, wabaulu وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الحلقة طاهر. Nah, yang pertama kotoran. Wabaulu ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu. Jadi kotoran yang kecil dan besar apabila ini dari hewan yang yu'kalu lahmuhu, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Seperti apa? Unta, ya, sapi, kemudian kambing dan hewan-hewan yang lain yang boleh dimakan dagingnya ini kotoran kecil dan besarnya, baul dan rauthnya ini tahir, tidak najis. Ya, di antara ini dalam mazhab Hambali, di antara ta'lilnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan ya beberapa sahabat yang terkena demam ya untuk meminum dari air kencing unta dan susunya untuk perobatan ya, tentu ini untuk ilaj ya. Maka dari sini beberapa ulama beristinbat, oh ini berarti air kencingnya adalah suci ya, karena Nabi memerintahkan meminum darinya dan tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk meminum dari sesuatu yang najis ya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat di tempat penangkaran kambing ya, marabidil ghanam ya, pasti ada kemungkinan besar di situ ada kotoran ya, sisa lah minimal asar kotoran dari kambing ya. Tapi kalau bisa sholat di sana ya beberapa juga beristinbat bahwa ya kalau dari kambing berarti dia tidak najis ya. Berikut juga dari hewan-hewan yang halal boleh dimakan dagingnya. Nah, wakadha maniyul adami ya, dan juga hukum yang sama seperti ini mani ya, air mani dari manusia hukum yang tahir ya. Kalau terkena pakaian maka dia tetap tahir ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah
pakaiannya terkena air mani, kemudian kering, hanya dikerok saja, kemudian keluar dan sholat bersama manusia, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Nah, jadi ini juga diantara yang suci. Dan yang berikutnya juga rutubatu farjil mar'ah, ya, juga kelembapan yang keluar dari kemaluan wanita. Ya, tapi ini perlu diperhatikan, ya. Untuk yang kelembapan keluar dari kemaluan wanita ini adalah yang keluar dari jalur rahim, ya, bukan dari jalur buang air kecil. Ya, ini yang keluar dari jalur rahim. Ya. Kalau memang ada kelembapan yang keluar dari sana, ini juga thahir. Ya, ini juga suci karena dia bukan baul, ya, bukan air kencing dan bukan keluar dari tempat keluarnya air kencing. Nah, kemudian tadi apa tadi? Su'ur, ya. Su'urul hirrah. Ya. Su'urul hirrah. Jadi hirrah itu kucing. Ya, ini sisa Artinya, makanan dari kucing, yaitu tidak najis. Dan Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Jadi kucing itu bukan di antara hewan yang najis, ya, karena dia di antara yang sering yang berada di sekitar kita. kita itu berarti Nah, ya, jadi su'ur itu adalah sisa dari makanan, ya. Ma tabaqa minha. Jadi kalau misalkan kucing ini minum dari sebuah ya, dari sebuah wadah, ada airnya, dia minum, sisanya airnya juga suci, ya. Makanannya juga sama. Kalau dia makan makanan kemudian sisa, atau gampangnya di meja makan kita ada ayam, ya, tiba-tiba digigit oleh kucing, ya, kalau mau dimakan juga boleh, silahkan. Itu suci. Ya. Di antara hikmahnya juga untuk memudahkan manusia, ya, untuk tidak menyulitkan manusia, karena memang kucing ini di antara hewan yang sering berada di rumah kita. Dan ini hukum berlaku untuk kucing wa madunaha fil khilqah. Ya, untuk kucing dan hewan-hewan yang kecil yang lain, ya, seukuran kucing dan lebih kecil darinya, ya, ini hukumnya juga sama. Sisa makanannya dia tidak najis. Kemudian hukum siba. Nah, yang terakhir, silakan. Wasibahul bahaimi wal tayri wal himarul ahliyu wal baghlu minhu najisatun. Nah, masya Allah. Wasiba'ul bahaim, dan hewan-hewan buas seperti apa? Serigala, ya, harimau, Anjing. singa, anjing ada. dan anjing juga, ya, yang itu buas juga, dan seluruh, ya, dan sisa-sisanya juga hewan buas yang lain, sisa dari makanan mereka itu dihukumi najis. Seandainya sedikit, ya. Dalam mata dihukumi najis seandainya sedikit. Tapi kalau banyak, ada kita lagi di sungai misalkan, kemudian ada sungai, ada singa di sana sedang minum air. Ya, kalau dia airnya banyak berarti tidak terpengaruh, ya, tidak menjadi najis. Nah, kemudian tair, wasiba'ut tair, ya, burung-burung yang buas juga seperti elang, ya, syahin, dan lain sebagainya, burung-burung yang digunakan untuk memburu. Nah, ini juga apa namanya, liurnya, ya, kemudian kotorannya, ya, juga najis karena ia tidak dimakan. Ya. Tapi kalau burung ini memang diajarkan untuk berburu, ya, maka tidak masalah kita makan hasil buruan tersebut. Ya, fakulu mimma amsakna alaikum, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah. Ya, dan hukum ini tidak hanya khusus untuk burung, ya, bahkan anjing juga. Anjing memang kalau dia anjing buruan untuk memburu, ya, hasil buruannya tetap boleh kita makan. Selama dia dengan syarat-syaratnya, ya. Memang dia hasil ajaran, kemudian dia tidak eh, memburu hewan tersebut kecuali dengan perintah kita. Jadi bukan karena mereka ingin makan, bukan. Ya, tapi karena memang perintah kita untuk memburu. Ini ada pembahasannya lebih detail nanti di bab At'imah. Kemudian hukum yang berikutnya himar. Ya, jadi himar itu ada dua, ada himar ahli
ada himar wahsyi. Ya, himar ahli itu keledai yang kita tahu ya. Kemudian ada bagal, ya juga bagal ini peranakan dari keledai dan kuda. Nah, ini juga sama, sisa makanannya dalam madhab, ya juga kotorannya dalam madhab, ini hukumnya najis. Ya. Karena pernah disebutkan juga dalam riwayat innaha rijsun dalam Bukhari dan Muslim, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini bukan hukumnya berbeda ya dengan kuda. Ya. Kalau memang bisa dimakan dagingnya, tadi kan kotorannya dia tidak najis ya. Tapi kalau yang ini ya kotorannya juga najis. Ya. Kemudian sisa makanan dan minumannya juga najis. Ya. Dan ada pendapat yang kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian dari ahlul ilm, ya, di antaranya juga Ibnu Qudamah, bahwa himar, keledai ini tidak najis. Ya, karena kaum muslimin itu dari dulu memang menggunakan himar, menggunakan keledai, mengendarainya, membawa barang, ya. Kemudian dia juga buang kotoran di mana-mana, tapi tidak disebutkan kaum muslimin di zaman itu menjaga diri ya dan membersihkan dari efek ya penggunaan keledai tadi, ya, penggunaan keledai tadi. Kemudian kalau himar wahsyi, ya seperti zebra dan semisalnya, nah ini memang sudah halal, memang dia halal untuk dimakan, berarti kotorannya juga tidak najis, ya. Kalau bagal tadi ini peranakan dari keledai dan kuda. Ya, maka kalau di dalam mazhab seandainya dia berada statusnya di tengah-tengah, maka dikuatkan pendapat yang tidak membolehkan. Ya, yughalab janibul hadhr, ya, untuk menjaga-jaga. Mungkin ini pembahasan dalam bab izalatun najasah. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.